diam itu emas, tetapi membicarakan kebaikan adalah berlian. Boy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Uada Podcast, Uad Ada Podcast. Bincang-bincang santai, insya Allah bernilai. Bersama saya Arya Sitorus. Jangan lupa follow IG ya, Arya Sitorus 17. Saat ini kami sedang bersama Ketua Umum Ukmiyah Dakwah Universitas Sumatera Utara, Ridho Abdillah, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah. Halo guys, Assalamualaikum. Luar biasa ya, Ridho Abdillah ini selain menjadi Ketua Umum Ukmiyah Dakwah, beliau juga pernah menjadi Kepala Departemen Kaderisasi Ukmi Al-Ilmiyah. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih kondisi dakwah kita saat ini dengan kondisi mahasiswa yang tidak peduli, dengan kita yang sibuk organisasi, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang perkuliahan. Nah, seperti itu kondisi-kondisi mahasiswa sekarang. Kenapa sangat penting ini untuk dibahas? Karena ini penting karena kita dituntut untuk berdakwah. Makanya hari ini pembahasannya adalah why dakwah. Kenapa dakwah? Ya. Gimana kabarnya, Fi? Alhamdulillah sehat kabarnya dengan keadaan yang 2 hari ya hampir non-stop hujannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga imun tubuh ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Masya Allah, luar biasa ya. Karena dakwah itu harus banyak gitu ya kan, menjaga fit, vitamin juga jangan lupa ya kan. Masya Allah, luar biasa. Untuk kegiatannya akhir-akhir ini apa? Kegiatan ya, karena berada di semester hampir akhir ya. Jadi persiapannya untuk skripsi sebenarnya, cari-cari judul gitu kan. Kemudian lagi mempersiapkan seminar proposal juga. Dan mempersiapkan SKS yang belum selesai lah. Udah mau sidang berarti ya. Karena luar biasa ya. Oke. Kegiatan Ridho berarti mempersiapkan skripsi, mempersiapkan penelitian ya kan. Kira-kira terganggu nggak dengan aktivitas organisasi selama ini gitu? Jadi sebagai prioritas kita ya, kebetulan diamanahkan sebagai ketua umum, kita harus memprioritaskan amanah ini juga. Insya Allah tidak terganggu lah dengan perkuliahannya kita, tapi tetap atur jadwal yang bisa kita lakukan untuk organisasi dan untuk perkuliahan dan untuk orang-orang di rumah juga gitu. Jadi harus ada pengaturan waktu yang pas agar tidak terganggu lah perkuliahan. Karena waktu tidur, waktu istirahat, juga waktu kuliah harus dijaga ya dengan baik. Karena luar biasanya kita harus menjaga imun tubuh agar tidak sakit ya kan. Oke, kembali lagi kita ke podcast ini karena tema kita pada hari ini adalah why dakwah ya kan. Mengapa dakwah? Ya, pandangan Ali tentang dakwah gimana, Ali? Sebenarnya berat ya bahasan tentang dakwah ini. Tapi kita bisa merujuk di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 gitu kan. Ud'u ila sabili bil hikmah mau'izatu hasanah gitu kan. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah gitu kan. Di sini kita diajak untuk berseru atau mengajak gitu, bagaimana kita berseru kepada seruan Tuhan. Kemudian mau ijatuh hasanah dan memberikan pelajaran yang baik. Jadi selain kita untuk menyeru, kita juga harus belajar dan mengajarkan. Tapi memang kalau kita bicara dakwah, dari masing-masing kita punya versinya tersendiri, punya metodenya tersendiri dalam menyampaikan dakwah tersebut. Kita sebagai mahasiswa cara dakwahnya beda mungkin. Kemudian kita sebagai guru di sekolah mungkin dakwahnya beda. Dan setiap organisasi atau wadah kita berdakwah juga metode dakwahnya juga berbeda, sasarannya juga berbeda, dan orientasinya berbeda. Tapi kita sebagai umat Islam ya dakwahnya tujuannya sama gitu kan, mengharapkan ridhonya Allah dan mudah-mudahan Islam itu bisa dibumikan, dilangitkan.
Jadi tujuan kita sama gitu, untuk mengharapkan ridho Allah, menyampaikan kebaikan gitu kan. Hanya itu sebenarnya arti simpel dari dakwah. Ada satu kalimat yang menarik sebenarnya, yang pernah Anda baca gitu kan. Diam itu emas, tetapi membicarakan kebaikan adalah berlian gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa di ya. saat kita membicarakan kebaikan, itu juga bagian dari dakwah. Dan podcast kita ini juga bagian dari dakwah gitu kan. Jadi banyak metode dakwah yang bisa kita gerakkan. Dan ada juga metode dakwah yang sendiri, perorangan, atau berkelompok gitu kan. Betul. Dan itu sama-sama memberikan pengaruh kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi perlu kita ingat, dakwah sendiri itu baik, tapi dakwah berjamaah itu jauh lebih baik. Masya Allah. Kita harus memikirkan banyak orang, memikirkan internal kita selain bersiar ke eksternal gitu. Ini menarik Ridho. Soalnya kita kan mahasiswa ini kan, seorang mahasiswa. Tadi Ridho mengatakan sesuai dengan kondisi kita, mahasiswa berdakwahnya gimana, kemudian kita seorang guru di kelas berdakwahnya gimana. Nah, ini kayak mana contoh mahasiswa itu berdakwah di lingkungan Universitas Sumatera Utara? Gini ya, bicara mahasiswa itu yang sering digaung-gaungkan ini, mahasiswa adalah setelah jadi siswa menjadi mahasiswa. Berarti kita sudah naik level yang lebih tinggi lagi dari seorang siswa. Kalau didefinisikan kan, kalau siswa itu adalah seorang pelajar gitu. Seorang pelajar yang terus belajar akan banyak hal, terus menimba ilmu. Kemudian untuk mahasiswa gitu kan, lebih tinggi lagi, selain belajar, dia harus memikirkan konsep yang lebih baik lagi untuk bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Dan mahasiswa sering disebut juga dengan agent of change. Betul. Memberikan kontribusi kepada perubahan yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi itu sebenarnya manfaat yang bisa kita gunakan juga sebagai mahasiswa ya, memikirkan bagaimana dakwah bisa sekreatif mungkin, bisa diterima oleh kalangan-kalangan intelektual sebagai cendekiawan muslim gitu kan. Kita dengan ilmunya kita masing-masing gitu kan, kayak mungkin dari saya gitu kan, sebagai pembelajar di ilmu sejarah, saya berdakwah dengan jurusan saya gitu. Iya, dengan ilmunya saya, dengan bagaimana menceritakan sejarah-sejarah Islam. Mungkin kayak Bang Arya dari arsitektur itu kan, siar dari arsitek tentang keislaman gitu kan. Itu juga peradaban. Bagian dari siarnya dakwah gitu kan. Jadi manfaat dari mahasiswa berdakwah itu sangat luar biasa sebenarnya. Karena hari ini yang kita kerjakan juga, atau podcast ini salah satu media dakwah dari Ugmiyah Dakwah gitu ya, sekalian promosi ya gitu. Jadi selanjutnya ini mahasiswa kadang ini aneh sering dengar ya kan pertanyaan, gimana sih cara menggerakkan hati kader-kader ini ya gitu. Soalnya akhir-akhir ini kader ini suka malas dan juga berdiam diri, mengeksklusifkan seorang kader gitu. Itu kayak mana menggerakkan hatinya, menggerakkan hati kader-kadernya gitu. Menggerakkan hati ya. Itu sebenarnya bukan ranahnya kita sebagai manusia, tapi kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar gitu kan. Bagaimana cara menggerakkan hati sebaiknya gitu, sebagai kita kaum manusia ya, bisa dibilang makhluk sosial. Kita tidak bisa terus berdiam diri atau sendiri gitu. Kita harus mencari kelompok-kelompok sosial, atau bahasa zaman sekarang itu circle yang baik ya untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri, maksiat itu pasti akan datang aja gitu. Tapi kalau kita berjamaah, apalagi dengan orang-orang yang soleh gitu kan, kemudian kita selalu berkumpul, sikit-sikit ngajak rikla gitu ya, sikit-sikit ngajak nongkrong gitu. Pasti kita kalau misalnya berkumpul dengan orang-orang soleh, mereka membicarakan pasti tuh ya akhir zaman lah, ya. Membicarakan ibadah mutabayomiyah, membicarakan apa yang bisa kita lakukan besok. Otomatis pasti kita ke distract ya untuk
juga ikut nimbrung nih bicarain hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi dengan hal itu mudah-mudahan hatinya kita tetap terjaga kan keimanan dan giroh kita semakin tinggi lagi untuk terus berdakwah. Betul. Soalnya dengan kita terus menjaga mutabaah kita, mentoring kita, lingkaran-lingkaran kecil ya kan. Jadi otomatis hati-hati seorang hamba itu tergerak dengan otomatis untuk berdakwah. Masya Allah, luar biasa. Dan hidayah Allah datang. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan dengan adanya itu datangnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aneh ingat paling ingat ini aja. Kita beribadah ya kan kepada Allah gitu, terus kita sholat bukan karena kita sholatnya kita masuk surga, tapi karena kasih sayang Allah. Luar biasa ya. Nah ini sangat penting didengarkan oleh kader-kader di seluruh penjuru, terutama kader Universitas Sumatera Utara, tentang sikap yang harus ditanamkan oleh seorang kader dakwah. Nah ini harus didengarkan ini jawaban dari Rido. Gimana? Sikap apa yang harus ditanamkan oleh seorang kader? Sikap ya, sebenarnya kita sama-sama belajar ya untuk memperbaiki sikapnya kita sebagai seorang dai ya, yang menyampaikan kebaikan, dan belum tentu kebaikan itu bisa kita jalankan. Betul. Kita perlu belajar kembali, kita perlu terus mengevaluasi diri, tapi sikap apa sih yang harus kita tanamkan? Yang pertama pastinya harus bersikap tanggung jawab minimal terhadap diri sendiri dan terhadap amanahnya dan terhadap orang lain ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Benar ya Bang? Luar biasa. Kemudian sikap apa lagi sih Bang? Pastinya kita sebagai umatnya Rasul ya. Rasul adalah suatu uswatun hasanah yang sangat luar biasa. Apa sih sikap yang buruk ada pada Rasul? Gak ada ya Bang? Gak ada, mana ada. Jadi Rasul itu suatu teladan yang sangat luar biasa ya. Ada 4 sikap yang ada di dalam diri Rasul ya. Pertama sidik kan Bang, amanah, tablik, patona. Itu ya, itu penting ya kita tanamkan di dalam diri kita, bagaimana kita menjadi suatu kader dakwah yang sangat luar biasa gitu, yang pemikirannya harus cerdas, kemudian harus jujur ya, harus terhindar kita dari sikap munafik ya teman-teman. Kemudian kita harus mensiarkan Islam ini seluas-luasnya. Kemudian apa lagi Bang? Kita harus bisa dipercaya oleh orang lain, karena kepercayaan itu adalah harga yang sangat mahal ya, yang harus kita jaga terhadap orang lain. Terutama kita harus percaya diri akan kualitasnya kita dan terus memperbaiki ibadahnya kita, dan terus memperbaiki kualitas pemikiran dan hidupnya kita sebagai seorang kader dakwah yang harus mensiarkan Islam itu secara baik. Ya kita harus menjalankan hal itu juga gitu. Karena Allah benci dengan orang-orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak menjalankannya. Nah, itu sih Bang. Masya Allah, luar biasa ya. Karena kita itu jangan merasa sempurna, ya kan? Kita harus memperbaiki hal-hal yang ada pada diri kita ya kan? Terus memperbaiki. Luar biasa ya. Nah ini nggak kalah pentingnya juga pesan dan kesan ya kan, yang Rido sampaikan untuk seluruh kader yang ada di USU gitu. Apa pesannya ini selama masa hari ini, masa yang akan datang? Pesannya Bang, ini pesan untuk diri Ana dan semuanya. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa ya. Ana diundang ya. Sebenarnya nggak diundang ya Bang? Diundang lah. Diundang ya? Iya diundang. Diundang di dalam podcast ini gitu kan. Kita sama-sama pesannya memperbaiki diri kita sebagai suatu insan yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan tindak tanduk yang dilarang oleh Allah gitu kan. Karena kita sebagai umatnya Allah yang diciptakan ya, itu dalam surah Al-Baqarah gitu kan, tidak kuciptakan jin dan manusia, ini Allah yang mengatakan ini, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi pesannya itu sih memperbaiki ibadah. Kalau misalnya ibadah kita baik, insya Allah hidup kita baik juga Bang. Ada juga tuh sering tuh quotes gitu kan, di internet, mungkin di Instagram dan lain-lain. Kalau sholatnya kita baik,
insya Allah hidupnya kita baik. akan diperbaiki. Bener. Jadi itu sih pesan dari Ana ya, untuk Ana sendiri dan untuk teman-teman. Dan yang terpenting ya, kita sebagai mahasiswa yang punya amanah di mana-mana ya, kita harus menjaga amanah itu ya. Karena kepercayaan dari seorang manusia itu harus kita jaga juga, dan kita sudah berikrar ya kepada Allah untuk menjaga amanah itu. Dan kita harus sampaikan atau tunaikan amanah yang sudah kita janjikan kepada Allah gitu. Karena hablum minallah hablum minanas, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ridho itu Masya Allah luar biasa ya. Sangat menggerakkan hati seorang hambanya untuk terus beribadah dan terus berdakwah sesama kita, terutama kepada diri kita dulu gitu, baru kepada orang lain. Insya Allah luar biasa ya. Ini media dakwah podcast UAD yang akan dilaksanakan terus menerus. Nah ini hari ini kita mengundang Ketua Umum Ukmiyah Dakwah, selanjutnya akan mengundang siar-siar atau pensiar pemateri yang luar biasa lagi, yang akan mencerdaskan, yang akan mensiarkan dakwah-dakwah gitu ya kan, kader-kader dakwah kita bersama. Luar biasa ya. Tetap saksikan Ada Podcast, bincang santai, insya Allah bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.